Baik, pada video pembelajaran atau pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan relasi keterbagian, di mana ketika kita mengatakan A membagi habis B, jika dan hanya jika kita dapat menemukan suatu bilangan K yang merupakan anggota bilangan asli, sedemikian hingga di sini dikatakan B itu akan bisa kita nyatakan sebagai K dikali dengan A. Nah, dalam artian berarti ketika kita mengatakan 2 itu habis membagi 8. Kenapa? Karena kita dapat menemukan 4 sedemikian hingga 8 di sini dapat kita nyatakan sebagai 4 dikali 2. Tetapi 3 itu tidak habis membagi 8. Kenapa? Karena kita menemukan sisanya itu adalah 2, gitu ya. Ada yang dinamakan dengan sisa. Nah, sisa inilah yang kita sebut nanti ada algoritma pembagian. Nah, kita sudah mempelajari terkait dengan algoritma pembagian, di mana ketika kita mempunyai AB itu adalah anggota bilangan bulat dan kita juga mempunyai QR di sini, bukan QR ya harusnya ya. Maka kita dapat menemukan harusnya ya, kita dapat menemukan dengan tunggal QR, Q dengan R, anggota bilangan bulat, sedemikian hingga B di sini dapat kita jabarkan atau kita nyatakan sebagai Q dikali A ditambah R. Di mana Q di sini nanti akan kita sebut sebagai hasil bagi dan R di sini akan kita sebut sebagai sisa. Nah, nantinya sisa di sini juga akan kita kenal sebagai residu, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi karena 2 habis membagi 8, berarti nanti sisanya di sini adalah 0. Nah, tetapi karena 3 tidak membagi habis 8, berarti 8 itu dapat kita nyatakan sebagai 3 dikali 2 ditambah dengan sisanya, yaitu 2, gitu ya. Nah, ini kita sudah membahas terkait dengan algoritma pembagian beserta dengan relasi keterbagian. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan kekongruenan. Nah, kekongruenan sendiri itu merupakan salah satu konsep dasar dalam teori bilangan, di mana dia berperan penting dalam kajian matematika murni maupun aplikasi pada bidang lainnya. Seperti misalnya itu adalah kriptografi, teori pengkodean, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan konsep kekongruenan, hubungan antara bilangan dapat dipelajari secara lebih sistematis, gitu ya. Sehingga kita dapat melihat bagaimana bilangan-bilangan tersebut itu dapat dilihat dari sisanya terhadap suatu bilangan yang nantinya akan kita sebut sebagai modulus. Nah, prinsip kekongruenan ini sebenarnya sudah sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita melihat sistem penunjuk waktu. Nah, di mana sistem penunjuk waktu di sini itu menggunakan aritmatika modulo. Ketika kita melihat jam menggunakan modulo 12 atau juga ada juga yang menggunakan modulo 24 pada format internasional. Atau juga ketika kita melihat menit dan detik, berarti kita menggunakan modulo 60. Nah, contoh lainnya kalender. Kalender menggunakan modulo 7 untuk hari dalam minggu dan menggunakan modulo 12 untuk bulan dalam setahun. Nah, namun sebelum kita belajar lebih dalam terkait dengan kekongruenan, kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah mahasiswa mampu memahami konsep kekongruenan dan menerapkannya untuk membuktikan sifat-sifat dalam teori kekongruenan. Nah, secara intuitif sebenarnya dua buah bilangan bulat A dan B itu dikatakan kongruen dalam modulo M jika keduanya memberikan sisa pembagian yang sama.
ketika dibagi oleh bilangan bulat positif M. Nah, di sini kita akan melihat definisinya. Dikatakan jika sebuah bilangan bulat M itu membagi habis A dikurang dengan B, maka A dikatakan kongruen B dalam modulo M dan ditulis A kongruen dengan B dalam modulo M. Nah, karena di sini M membagi habis A min B, kita ingat berdasarkan dengan definisi membagi habis, berarti kita dapat menemukan K anggota N sedemikian hingga A min B di sini dapat kita nyatakan sebagai K dikali M. Nah, ini ekuivalen dan mengatakan A, jika karena ini sama dengan, berarti masing-masing kita tambahkan dengan B, inverse dari min B, berarti min B tambah B 0 sama dengan KM ditambah dengan B. Seperti itu. Nah, ini. Nah, lebih lanjut, ketika M tidak membagi habis A dikurang B, maka dikatakan A di sini itu tidak kongruen dengan B dalam modulo M. Dan ditulis A tidak kongruen dengan B dalam modulo M. Nah, sebagai contoh, di sini diberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, 5 dikatakan kongruen dengan 11 dalam modulo 6. Kenapa? Karena di sini 6 itu habis membagi 5 dikurang 11. Nah, kita dapat menemukan K sama dengan negatif 1. Sedemikian hingga di sini berarti 5 dikurang 11 kan adalah min 6 ya. Berarti min 6 itu dapat kita nyatakan sebagai min 1 dikali dengan 6. Nah, di mana 6-nya tadi adalah modulonya dan min 1-nya tadi adalah K-nya. Gitu. Nah, tetapi di sini 27 tidak habis membagi 4 dalam modulo 3. Nah, kenapa 27 tidak habis membagi 4 dalam modulo 3? Nah, kita lihat di sini. 27 tidak habis membagi 4 dalam 27 tidak kongruen dengan 4 dalam modulo 3 karena 3 di sini tidak habis membagi 27 dikurang 4. 27 kurang 4 itu adalah 23. Kalau kita nyatakan 23 itu sama dengan 3 dikali dengan 7 ditambah 2. Nah, dia memiliki sisanya yaitu 2. Gitu ya. Nah, setelah kita memahami definisi dari kekongruenan, nah kita akan mempelajari beberapa sifat penting yang dimiliki oleh relasi kekongruenan. Nah, sifat-sifat inilah yang nantinya akan menjadi dasar kita untuk melakukan manipulasi aritmatika yang banyak digunakan dalam teori bilangan maupun aplikasinya. Misalkan tadi kriptografi, sistem pengkodean, serta algoritma komputasi. Nah, kekongruenan sendiri ini merupakan relasi ekuivalensi pada himpunan bilangan bulat karena dia memenuhi sifat refleksi, simetris, dan transitif. Nah, selain itu, kekongruenan juga memiliki sifat-sifat aljabar yang serupa dengan operasi penjumlahan, perkalian, serta perpangkatan pada bilangan bulat biasa. Dengan kata lain, operasi aritmatika tetap terjaga ketika dipandang dalam sistem kongruensi modulo M. Nah, sifat-sifatnya itu ada beberapa. Di sini ada 7. Ketika kita mempunyai A, B, C, D, X, dan Y itu adalah anggota bilangan bulat dan M-nya di sini juga adalah anggota bilangan bulat positif. Dikatakan bahwa yang pertama
A kongruen dengan B dalam modulo M dan B kongruen dengan A dalam modulo M ekuivalen dengan A min B kongruen dengan nol dalam modulo M. Nah, ini sifat ini kita peroleh langsung dari definisi kekongruenan. Nah, kemudian sifat yang kedua, jika A kongruen dengan B dalam modulo M dan B kongruen dengan C dalam modulo M, maka A di sini juga kongruen dengan C dalam modulo M. Nah, untuk poin 2 ini dapat ditunjukkan dari sifat transitif, di mana kita tahu bahwa ketika A kongruen dengan B dalam modulo M, berarti di sini ekuivalen dan mengatakan, sorry, ekuivalen dan mengatakan M di sini habis membagi A dikurang B. Seperti itu. Berarti ketika B kongruen dengan C dalam modulo M, ekuivalen dan mengatakan M habis membagi B min C. Nah, maka dari sini kita dapat mengatakan bahwa M itu habis membagi A min C. Nah, sifat yang ketiga dikatakan bahwa jika A kongruen B dalam modulo M dan C kongruen D dalam modulo M, maka AX ditambah CY itu kongruen dengan BX ditambah DY dalam modulo M. Ini kurang modulo M ya. Nah, untuk sifat ini itu didapatkan dengan memanfaatkan sifat dari distributif dan hasil kali bilangan yang habis dibagi M tetaplah dia habis dibagi M. Nah, sifat yang keempat mengatakan jika A kongruen dan B dalam modulo M dan C kongruen dengan D dalam modulo M, maka A kali C itu juga kongruen dengan B kali D dalam modulo M. Sifat yang kelima dikatakan jika A kongruen dengan B dalam modulo M dan D di sini membagi habis M, serta D di sini merupakan bilangan positif, berarti di sini M-nya di sini dapat kita nyatakan sebagai terdapat K, sedemikian hingga M dapat kita nyatakan sebagai KD gitu ya. Nah, otomatis berarti A di sini juga kongruen dengan B dalam modulo D. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa kekongruenan itu bersifat menurun ke modulus yang lebih kecil, asalkan dia membagi habis juga. Gitu ya. Modulus ya, pas ya tetap ya. Nah, baru sifat yang keenam, jika A kongruen dan B dalam modulo M, dan di sini kita dapat menemukan C lebih besar dari 0, maka A dikali C itu kongruen dengan B kali C dalam modulo M. Nah, sifat ini merupakan hasil perkalian kedua ruas dengan bilangan bulat positif C. Dan sifat yang terakhir, jika A kongruen dengan B dalam modulo M, maka A pangkat K itu kongruen dengan B pangkat K dalam modulo M untuk suatu bilangan asli K. Nah, sebagai contoh, di sini selidiki apakah 5 pangkat 9 ditambah 62 pangkat 2000 dikurang 14 habis dibagi 7. Nah, kita tahu bahwa ya, 62 itu kongruen dengan min 1 dalam modulo 7. Kenapa? Karena
7 di sini habis membagi 62 dikurang min 1. 62 dikurang min 1 kan ekuivalen dan mengatakan 7 habis membagi 63 gitu ya. Nah, berarti di sini bisa kita katakan atau kita nyatakan bahwa ini ekuivalen dengan mengatakan, ini kita tulis ulang dulu, 5 pangkat 9 ditambah 62 tadi kongruen dengan min 1 dalam modulo 7. Nah, kemudian min 14. Nah, 14 itu kongruen dengan 0 dalam modulo 7. Kenapa? Karena 7 habis membagi 14 dikurang 0. Nah, dengan demikian berarti di sini bisa kita nyatakan sebagai min, karena tadi kongruen dengan 0, berarti di sini min 0. Nah, ini sendiri berarti sama dengan oke, ekuivalen dan mengatakan 5 pangkat 9 ditambah min 1 pangkat 2000. Karena 2000 ini genap berarti 1 ya, dikurang 0 dalam modulo 7. Nah, sekarang kita tahu bahwa 5 itu kongruen dengan min 2 dalam modulo 7. Kenapa? Karena 7 habis membagi 5 dikurang min 2. Gitu ya. Dalam artian ekuivalen dan mengatakan 7 habis membagi 7. Nah, karena 7 habis membagi 7, berarti kita dapat mengatakan bahwa 5 itu kongruen dan min 2 dalam modulo 7. Nah, berdasarkan sifat yang nomor 7, berarti kita katakan 5 pangkat 9 juga kongruen dengan min 2 pangkat 9 dalam modulo 7. Gitu ya. Berarti ini ekuivalen dan mengatakan kongruen dengan mengatakan min 2 pangkat 9 ditambah 1 dalam modulo 7. Oke. Ini harusnya kongruen ya kita bilangnya. Ibu tulis ulang dulu ya. Berarti tadi di sini 5 pangkat 9 ditambah min 2 min 1 pangkat 2000 min 0 gitu ya dalam modulo 7. Ini kongruen dan mengatakan 5 pangkat 9 tadi min 2 pangkat 9 ditambah min 1 pangkat 2000 itu adalah 1 dalam modulo 7. Nah, kita tahu min 2 dipangkatkan 9 karena negatif dipangkatkan ganjil berarti ya tetap negatif ya. Berarti kita katakan negatif 2 pangkat 9 ditambah 1 dalam modulo 7. Nah, ini sendiri bisa kita nyatakan sebagai negatif 2 pangkat 3 dipangkatkan 3 ditambah 1 dalam modulo 7. Nah, sampai sini
Berarti di sini ekuivalen atau ekuivalen dan mengatakan negatif 8 dipangkatkan 3 ditambah 1 dalam modulo 7. Nah, kita tahu bahwa 8 itu kongruen dengan 1 dalam modulo 7. Kenapa? Karena 7 itu habis membagi 8 dikurangi 1. Berarti ini bisa Ibu katakan kongruen dengan min 1 pangkat 3 ditambah 1 dalam modulo 7. Dalam artian sama dengan 0 ya, dalam modulo 7. Nah, karena di sini 0, berarti bisa kita katakan, simpulkan bahwa bilangan tersebut habis dibagi 7. Nah, teorema selanjutnya kita akan mempelajari salah satu hasil penting dalam teorema kekongruenan. Nah, di mana dikatakan di sini setiap bilangan bulat selalu memiliki sebuah representasi unik dalam sisa modulo M-nya. Dengan kata lain, setiap bilangan bulat A itu dapat kita pasangkan dengan tepat satu bilangan bulat R dalam himpunan 0, 1, 2 hingga M-1, sedemikian hingga A kongruen dengan R dalam modulo M. Nah, konsep inilah yang nantinya sangat penting untuk mengklasifikasikan bilangan-bilangan bulat ke dalam kelas residu sisa. Nah, bilangan R yang memenuhi 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M, inilah yang kita sebut sebagai residu terkecil dari A dalam modulo M. Nah, sebagai contoh, 17 itu kongruen dengan 1 dalam modulo 4. Nah, kenapa 17 di sini dikatakan kongruen dengan 1 dalam modulo 4? Karena kita tahu 4 di sini habis membagi 17 dikurang 1, gitu kan? Nah, 1 di sini inilah yang kita sebut sebagai residu terkecil dari 17 modulo 4. Nah, residu terkecil dari 71 modulo 2 berarti adalah 1. Kenapa? Karena 71 dibagi 2 sisanya adalah 1. Gitu. Berarti 71 itu kongruen dengan 1 dalam modulo 2. Nah, 1 inilah yang kita sebut sebagai residu terkecil. Nah, residu terkecil 71 modulo 3 berarti karena 71 dibagi 3 sisanya adalah 2, maka berarti 2 inilah kita sebut dengan residu dari 71 modulo 3. Kenapa? Karena 71 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. Nah, jadi 2 inilah kita sebut residu terkecilnya. Residu terkecil dari 34 modulo 4. Nah, karena 34 eh, di sini modulo 4 adalah 2, gitu ya. Sisanya adalah 2, maka seharusnya bukan residu terakhirnya bukan 4, tetapi 2. Kenapa? Karena 34 itu kongruen dengan 2 dalam modulo 4. Kenapa? Karena 4 di sini habis membagi 34 dikurangi 2, yaitu 8. Nah, di sini walaupun kita tahu bahwa 34 kongruen dengan 9 dalam modulo 5,
kita tahu kenapa? Karena di sini 5 habis membagi 34 dikurang 9. Nah, tetapi 9 di sini itu bukanlah residu terkecil. Kenapa? Karena kita tahu residu terkecil tadi berada di antara 0 sampai dengan M. M-nya di sini 5. Berarti karena R-nya itu haruslah berada di antara 0 sampai 5, berarti di sini 9 bukanlah residu terkecilnya. Ya. Jadi karena 5 di R-nya di sini di antara 0 sampai 5, berarti 9 di sini bukanlah merupakan residu terkecil, tetapi residu terkecilnya itu adalah 4 dalam modulo 5 ya. Kenapa residu terkecilnya 4? Karena 5 di sini habis membagi 34 dikurangi 4. Dan 4 di sini masih berada di antara 0 dengan 5 gitu ya. Nah, maka dia dikatakan sebagai residu terkecil. Nah, konsep residu terkecil inilah yang kemudian diperluas dengan memperkenalkan himpunan dari residu terkecil dalam modulo M. Nah, himpunan residu terkecil itu sendiri adalah himpunan semua bilangan bulat dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan M-1 tadi, yang mewakili seluruh kelas kongruensi dari modulo M. Dengan kata lain, setiap bilangan bulat akan kongruen dengan tepat satu elemen dari himpunan ini. Nah, di sini diberikan definisi jika A kongruen dengan R dalam modulo M, dengan R itu berada di antara 0 dan sama dengan 0, kurang dan lebih kecil dari M, maka R di sini disebut residu terkecil dari A modulo M. Nah, untuk kekongruenan ini, maka 0, 1, 2, 3 sampai M-1 kita sebut sebagai himpunan residu terkecil modulo M. Nah, sebagai contoh di sini, himpunan residu terkecil modulo 7 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya setiap bilangan bulat itu akan memiliki residu yang kongruen, yang tepat satu dengan salah satu bilangan dalam himpunan tersebut. Nah, kita bisa katakan misalnya 15 di sini. 15 itu kongruen dengan satu dalam modulo 7. Nah, maka di sini kita katakan residu terkecilnya itu adalah satu. Nah, kemudian 14 itu kongruen dengan 0 dalam modulo 7. Kenapa? Karena kita dapat menemukan eh, 7 itu habis membagi 14 dikurang 0. Dan residu terkecilnya itu adalah 0. Nah, min 5 itu kongruen dengan 2 dalam modulo 7. Kenapa? Karena 7 habis membagi min 5 dikurang 2. Nah, maka residu terkecilnya itu adalah 2. Sisa terkecilnya ya. Inilah yang dimaksud dengan himpunan residu terkecil modulo M. Nah, berarti kalau 3, berarti misalnya kalau 3 berarti di sini adalah 17 atau 24 itu kongruen dengan 3 dalam modulo 7. Nah, maka residu terkecilnya itu adalah 3. Nah, itu kita lanjutkan selanjutnya. Nah, selanjutnya diberikan sifat-sifat dasar dari kekongruenan. Nah, teorema-teorema ini
nantinya akan membantu kita untuk memahami hubungan dari bilangan bulat residu dan keterkaitannya antara kongruensi dengan pembagian. Nah, di sini dikatakan teoremanya itu adalah untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Nah, teorema ini menjelaskan bahwa konsep kongruensi sebenarnya adalah generalisasi dari pembagian biasa. Nah, jika dua buah bilangan kongruen modulo M, maka keduanya akan jatuh pada residu atau sisa yang sama terhadap M. Nah, misalnya 17 itu kongruen dengan 5 dalam modulo 6. Kenapa? Karena baik 17 maupun 5 itu memberikan sisa 5 jika kita bagi dengan 6. Nah, ketika kita membagi 17 dengan 6, berarti kita akan menemukan hasil baginya itu adalah 2 dan sisanya adalah 5. Nah, 6, 5. Ketika kita bagi dengan eh, 0, kita kita bagi dengan 6, kita mempunyai hasil baginya 0 dan sisanya itu adalah 5. Nah, dia memiliki sisa yang sama. Nah, maka dikatakan 17 itu kongruen dengan 5 dalam modulo atau pembaginya adalah 6. Nah, begitu halnya dengan ketika kita melihat 85 atau 82. Itu kongruen dengan 5 dalam modulo 7. Kenapa? Karena 82 di sini itu merupakan 7 dikali dengan 12,84. 7 kali 11. 7 kali 11. Ya, 7 kali 11. Berarti hasil baginya 11. Kita tambah dengan 5. Nah, sisanya 5. Nah, 5 itu merupakan 7 dikali 0 ditambah dengan 5. Nah, sama-sama memiliki sisa 5. Maka dikatakan 82 itu kongruen dengan 5 dalam modulo 7. Nah, 5 di sinilah yang juga kita sebut sebagai residu terkecilnya. Nah, sampai sini ada teorema ke-14. Nah, di mana teorema ke-14 ini sangatlah penting dalam aplikasi sistem kongruensi linear, yang mana nantinya akan kita gunakan di dalam kriptografi, pengkodean, ataupun dalam teori bilangan. Nah, teorema ini akan menjelaskan bagaimana kongruensi itu berperilaku ketika dikalikan dengan suatu bilangan, terutama jika terdapat bilangan yang relatif prima dengan modulusnya. Nah, teorema pertama mengatakan AX itu akan kongruen dengan AY dalam modulo M jika dan hanya jika X kongruen dengan Y dalam modulo M dibagi dengan AM. Nah, kemudian AX itu kongruen dengan AY dalam modulo M jika dan hanya jika di sini A dan M itu saling relatif prima, maka X kongruen dengan Y dalam modulo M. Nah, X kongruen dengan Y dalam modulo MI untuk I-nya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai R. Jika dan hanya jika X kongruen dengan Y dalam modulo M1, M2, M3, hingga MR. Nah, konsep residu dan himpunan residu terkecil tadi itu dapat kita perluas dengan memperkenalkan sistem residu, gitu ya. Sistem residu lengkap modulo M. Nah, di mana itu merupakan himpunan yang terdiri dari tepat M bilangan bulat. Nah, masing-masing mewakili satu kelas kongruensi berbeda dalam aritmatika modulo M.
Nah, dengan sistem residu lengkap, kita tidak hanya terbatas pada himpunan standar, yaitu 0, 1, 2 sampai M-1 saja, tetapi kita dapat memilih bilangan lain selain bilangan bulat kongruen dengan tepat satu unsur dalam himpunan tersebut. Nah, di sini diberikan suatu definisi yang mengatakan bahwa himpunan bilangan bulat R1, R2 hingga Rm disebut sistem residu lengkap modulo M jika setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan hanya satu di antara R1 hingga Rm. Nah, sebagai contoh di sini, 45 min 9, 12 min 22 dan 24 ini adalah sistem residu lengkap modulo 5. Kenapa? Karena 45 di sini kongruen dengan 0 dalam modulo 5. Min 9 di sini kongruen dengan 1 dalam modulo 5. 12 itu kongruen dengan 2 dalam modulo 5. Kemudian min 22 kongruen dengan min 3 dalam modulo 5. Baru di sini 24 itu kongruen. Oh, min 22 bukan kongruen dengan min 3 ya, tapi 3 ya harusnya. Oke. 24 itu kongruen dengan 4 dalam modulo 5. Nah, di sini dikatakan 0, 1, 2, 3, 4 ini adalah merupakan sistem residu yang lengkap dalam modulo 5. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga merupakan sistem residu lengkap modulo 7 yang juga merupakan himpunan residu terkecil dalam modulo 7. Jadi ketika kita bagi lagi dia dengan 7, nanti dia akan kita lihat ada sisanya 4, atau ada sisanya itu adalah 2, dan seterusnya. 4, 3, 1, 2, 0 merupakan sistem residu lengkap modulo 5 karena setiap bilangan bulat kongruen dengan tepat satu dari satu unsur-unsurnya. Nah, di sini kita mempunyai teorema baru, di mana dikatakan jika A kongruen dengan B dalam modulo M, maka di sini dikatakan FBB dari AM itu sama dengan FBB dari BM. Nah, kongruensi modulo M di sini juga menjaga sikap atau sifat keterbagian terhadap M. Jadi jika dua bilangan kongruen terhadap M, maka keduanya memiliki FBB dengan M yang sama. Nah, di sini kita memiliki definisi baru. Nah, ketika kita sudah mempelajari, tadinya sudah mempelajari sistem residu lengkap dalam modulo M, yaitu himpunan bilangan bulat yang masing-masing mewakili satu kelas kongruensi berbeda terhadap M. Namun ada beberapa konteks, tidak semua kelas kongruensi itu diperlukan, melainkan hanya kelas-kelas kongruensi yang relatif prima terhadap M saja. Inilah yang nantinya kita sebut sebagai sistem residu direduksi modulo M. Nah, sistem reduksi terhadap modulo M ini ada dua syarat. Dia dikatakan sistem residu direduksi modulo M. Nah, yang pertama, dia dikatakan sebagai sistem reduksi lengkap atau direduksi dalam modulo M jika FPB dari RI dengan M-nya itu adalah satu. Atau dalam artian RI dengan M-nya itu saling relatif prima. Kemudian yang kedua, RI dengan RJ-nya dalam modulo M ketika I tidak sama dengan J-nya. Di sini tidak saling kongruen satu sama lain dalam modulo M. Nah, dengan kata lain, sistem residu direduksi itu adalah himpunan representasi dari semua kelas kongruensi yang merupakan
bilangan prima dengan modulus M-nya. Nah, sebagai contoh tadi itu adalah ketika kita menemukan bilangan 45, min 9, min 22, dan 24. Gitu ya, yang kita dapatkan di nomor satu tadi. Nah, ini kan tadinya adalah sistem residu lengkap dalam modulo 5. Nah, ketika kita mengeluarkan bilangan 45-nya, gitu ya. Jika 45 dikeluarkan, maka kita akan memperoleh bilangan hanya min 9, 12, min 22, dan min 24 yang merupakan sistem residu direduksi dalam modulo 5. Sebab di sini kita tahu min 9 itu tidaklah eh, kongruen dengan 12 dalam modulo 5. Min 9 juga tidaklah kongruen dengan min 22 dalam modulo 5. Min 9 juga tidak kongruen dengan 24 dalam modulo 5. 12 juga tidak kongruen dalam 22, kongruen dengan 22 dalam modulo 5. 12 tidak kongruen dengan 24 dalam modulo 5. Dan 22 itu tidak kongruen dengan 24 dalam modulo 5. Nah, kita lihat setiap anggotanya itu saling relatif prima terhadap 5. Dan tidak ada dua elemen yang kongruen satu sama lain. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sistem residu eh, yang terreduksi. Yang awalnya tadi lengkap, kita hilangkan satu, yaitu 45, dia malah saling relatif prima. Nah, perkalian setiap anggota sistem residu dengan bilangan yang relatif prima terhadap modulus tidak akan mengubah sifat dari kelengkapan eh, atau kereduksiannya. Nah, hal ini menunjukkan kestabilan dari suatu sistem residui terhadap perkalian dengan bilangan yang saling koprima dengan modulusnya. Nah, ini dinyatakan dalam teorema 16. Jika A dan M saling relatif prima, misalkan R1, R2 hingga Rm sebagai sistem residu lengkap atau direduksi modulo M, maka berarti AR1, AR2, AR3 hingga ARM itu adalah sistem residu lengkap atau direduksi modulo M. Nah, cukup sekian. Nah, untuk memperluas pengetahuan kalian terkait dengan kekongruen, silahkan kalian coba latihan dan soal-soal berikut. Nah, untuk video pembelajaran ini, Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.